Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, bulan September bagi gereja-gereja di lingkup Sinode Gereja Kristen Jawa telah disepakati sebagai bulan katekise liturgi. Di dalam ibadah di bulan katekise liturgi ini, kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dalam ibadah minggu pertama di bulan ini kita diajak untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara, dalam interaksi sehari-hari kadangkala kita saling menguasai demi kepentingan pribadi. Ini terjadi karena keserakahan manusia. Akibatnya hubungan antar manusia menjadi rusak dan terjadi menimbulkan luka batin. Hari ini kita diingatkan bagaimana makna mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang akan bisa menjadi kita selalu bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan lagu KPJ 181, kita akan menyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti, wit siramat patuko, datang kedatangan nasihi, jinane kaulah santo, syukur maring pakarya. Syukur dene kadang mitra dan seanak kasih. Syukur wit brayat kawula rukun samyo silihan. Syukur dene pasamuwa nuwuhken kang tentrema. Syukur rono wancirira bunga utawi sisa. Syukur dene kesangka Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah pada saat ini, pembukaan bulan katekese liturgi Sinode GKJ dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, kasih kebaikan Allah senantiasa dicurahkan dalam pemeliharaan atas hidup dan kehidupan para kekasihnya. Itulah sebabnya, sebagai ungkapan dan penyataan syukur, manusia yang dikasihi Allah dinyatakan
dalam perbuatan kasih dan kebaikan kepada sesama, guna memulihkan hubungan antar manusia, sehingga manusia merasakan damai sejahtera. Mari, bersama-sama kita akan pujikan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lewat lagu tadi kita diingatkan, hari Minggu adalah hari Tuhan, hari kemenangan, hari selalu mengucap syukur hingga hari-hari selanjutnya. Mari, kita akan melihat ke dalam diri kita, sejauh mana hidup kita wujud dari ucapan syukur. Wujud ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ternyata saudara, kalau mau kita jujur, kadangkala kita bisa bersyukur atas segala hal, tetapi kadangkala kita sulit. Mari, bersama-sama kita masuk dalam doa permohonan pengakuan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kehidupan kami yang seharusnya selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, tetapi kadangkala dalam kehidupan kami sulit untuk bersyukur. Kadangkala kami mengutuk, kadangkala kami mengadu, kadangkala kami protes atas segala kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, manakala kami tidak bisa bersyukur, manakala kami sulit memahami kebaikan-Mu, manakala kami melupakan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Mari bersama-sama kita wujudkan pengakuan kita dengan menaikkan kidung Pasamuan Jawi, Wulung Doso Sekawan, Moro wong dosa wong cilaka.
Krono kengsinya saibu karaharjaniro yen sira wis manjing pracaya sinumban jane yesangira uwan sing antuku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, sebagaimana firman-Nya tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai Tuhan memberkati saudara. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, tidak terasa kami sudah memasuki minggu pertama di bulan September saat ini. Dan tidak terasa kami sudah melalui hari-hari kami dalam badai corona saat ini. Bersama-sama di tengah perjuangan kami melawan corona, kami akan tetap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada Minggu 5 September saat ini, pembukaan bulan katekese liturgi Sinode GKJ adalah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bacaan diambil dari Markus 7 ayat 26 sampai 30 demikian. Markus 7, 26, 30. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, saya membawa sebuah koin, uang 1.000 rupiah. Yang menarik dari uang ini, selalu punya dua sisi. Yang depan, di sana ada kata angklung dengan gambar sebuah angklung. Dan di belakangnya ada nominal 1.000, di atasnya ada lambang Garuda dan ada tulisan Bank Indonesia. Mata uang selalu punya dua sisi. Dan itulah juga iman kita. Iman kita selalu punya dua sisi. Ingat, iman dan perbuatan. Jika kalau kita hanya satu sisi menekankan iman tanpa perbuatan, menekankan perbuatan tanpa iman, tentu tidak baik. Misal, jika kita ini beriman, tetapi tanpa perbuatan, kita hanya mengaku di mulut tanpa ada praktek nyata. Iman hanya sebatas teori dan bukan menjadi berkat. Tetapi sebaliknya, jika kita berbuat tanpa iman, maka perbuatan kita bisa jadi salah arah. Iman dan perbuatan harus ada dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita, Markus 7 ayat 27, di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Itulah jawaban Yesus kepada seorang perempuan Siro-Fenesia yang minta kesembuhan bagi anaknya. Di dalam perkataan ini, di dalam ayat 20 ini, ada kesan seakan-akan Yesus enggan membantu. Seakan-akan Tuhan Yesus mendahulukan orang Israel. Seakan-akan Yesus menyebut Israel dengan anak-anak, non-Israel dengan kata anjing. Memang agak kasar di dalam ayat 27 ini. Tetapi saudara, pada saat itu memang umumnya orang-orang menyebut non-Israel dengan kata anjing atau najis. Sebab pada saat itu non-Israel adalah orang-orang yang menyembah berhala dan status mereka adalah najis rohani. Dan mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah sebab status mereka secara rohani adalah najis. Meskipun najis rohani. Tetapi perempuan itu menjawab kepada Yesus, benar Tuhan, anjing berada di bawah meja makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya, perempuan tadi tidak membantah Yesus. Perempuan tadi mendengarkan kata Yesus bahwa secara ritual, secara rohani statusnya memang anjing. Yang berhak makan remah-remah yang jatuh dari meja. Wanita tersebut tidak menuntut untuk dapat makan di atas meja. Wanita tersebut hanya minta sisa-sisa makan yang terbuang. Artinya, wanita tersebut memiliki kebesaran hati. Dan kebesaran hati ini lahir dari iman kepada Yesus. Wanita tersebut tidak menganggap Yesus sebagai objek
untuk memperoleh apa yang diinginkan, tetapi wanita tersebut mengakui bahwa Yesus sebagai kepala perjamuan yang berhak untuk memberikan makan pada umatnya, tetapi juga memperkenankan anjing memakan remah-remah. Secara tidak langsung, wanita tersebut mengakui otoritas Yesus sebagai Mesias. Saudara, saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, wanita tersebut menempatkan Yesus sebagai subjek iman yang berhak mengatur apapun. Akibatnya adalah wanita tersebut mengakui siapa Yesus. Dan dia bersyukur atas statusnya, meskipun dia secara rohani najis, tetapi dia tetap diperbolehkan makan, meskipun hanya remah-remah. Dan ketika itu terjadi, perasaan bersyukur, mensyukuri statusnya, mensyukuri kebaikan Tuhan meskipun hanya dapat remah-remah. Ayat berikutnya, Yesus mengabulkan doa perempuan itu. Meskipun perempuan itu dari Siro Venesia, bangsa di luar Israel, tetapi dia memiliki iman yang murni pada Yesus. Perempuan tersebut bersedia diuji ketulusan dan kasihnya kepada Yesus. Wanita tersebut tidak memaksakan kehendaknya, mendikte Tuhan. Wanita tersebut punya sikap iman diwujudkan dengan aksi, yaitu rendah hati. Saudaraku, kegagalan kita untuk mempraktekkan iman adalah keengganan kita merendahkan diri. Kadangkala dalam hidup kita bermegah diri dengan apa yang kita miliki. Baik itu kekayaan, kepandaian, pengalaman, koneksi, jaringan apa yang kita miliki. Kadangkala kita bermegah seperti itu. Tetapi ingat, jika kehidupan kita dikuasai oleh kekayaan, kepandaian, pengalaman, koneksi, jabatan, yang terjadi adalah kuasa iman akan lumpuh. Sebab kita mengandalkan itu, bukan mengandalkan Tuhan. Perempuan tadi mendapatkan mukjizat karena dia tahu, sadar diri bahwa dia adalah orang yang tidak baik, orang yang najis secara ritual. Tetapi dia bersyukur diberi kesempatan meskipun hanya remah-remah. Kita diingatkan harus mawas diri dan tidak bermegah hati. Yang berikutnya, firman saat ini mengingatkan kepada kita, beriman harus disertai aksi. Iman dan perbuatan tidak boleh ditinggalkan. Iman dan perbuatan seperti keping mata uang, selalu harus ada. Maka kita dipanggil untuk menghadirkan iman yang membebaskan dengan teladan pada Yesus. Sebab Yesus adalah prototipe dari pribadi beriman. Jika kita ini beriman kepada Yesus dan kita menekankan hidup kita pada iman pada Yesus, Yesuslah yang akan menguasai hidup kita. Dan ingat, kita harus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan lewat karya Yesus. Dengan bersyukur, yang terjadi adalah kita menyadari diri kita dan kita menyerahkan diri kita
untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Marilah kita bangkit berdiri, nyilangkan tangan kanan di dada kiri kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur atas apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan hingga saat ini. Tidak terasa kami sudah melalui masa-masa badai corona hampir lebih dari 1,5 tahun. Di dalam kami menghadapi badai corona ini, banyak cerita, banyak kisah, banyak juga kesulitan, dan banyak juga kami boleh belajar hal-hal yang baru. Tetapi kami selalu ingat, di tengah-tengah badai corona, di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami selama ini, kami selalu ingat akan segala kebaikan Tuhan lewat apapun. Baik lewat mujizat-Mu, baik lewat pribadi satu dengan yang lain, baik lewat karya suci, baik lewat pelayanan-pelayanan, sehingga kami pun layak mensyukuri atas apapun. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang hingga saat ini masih dalam kondisi sakit oleh karena disebabkan karena COVID. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka, Engkau yang akan menyembuhkan mereka, menguatkan, memberikan semangat optimis, dan selalu melihat Engkau di dalam segala penderitaan mereka. Dan kami juga bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Beberapa teman kami dan banyak juga jemaat Tuhan, bahkan tetangga-tetangga kami, yang telah merasakan kebaikan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan lewat karya suci Tuhan. Berkati kesembuhan mereka, agar mereka bisa meraih kesembuhan yang sempurna, keberanian untuk juga tetap melakukan aktivitas dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang hingga saat ini belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka harus belajar secara mandiri, secara online, kami yakin Tuhan akan tetap menyertai mereka, sehingga suatu saat nanti kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami di dalam bangku kelas yang ada. Berkati lembaga pendidikan, berkati guru dan karyawan, berkati siapapun yang ada, agar di tengah-tengah badai corona ini anak-anak kami boleh melalui pendidikan dengan baik.
Kami juga berdoa bagi para adiuswo. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah segala kehidupannya, agar di tengah-tengah masa yang serba terbatas ini, para adiuswo tetap disertai, dimenangkan oleh Tuhan dalam segala kehidupan. Kami juga teringat akan gereja-Mu dimanapun Tuhan menaruh kami, baik GKJ ataupun gereja-gereja yang lain. Secara khusus kami berdoa bagi GKJ seklasis Magelang. Mari Tuhan, di tengah-tengah badai corona, tentu kami memiliki keterbatasan yang ada. Tetapi kami yakin lewat kebersamaan, baik dalam ibadah online, baik dalam bantuan satu dengan yang lain, kami yakin di tengah-tengah segala keterbatasan ini, gereja-Mu GKJ tetap eksis dalam segala pelayanan, dalam segala apa yang mereka butuhkan untuk setiap kegiatan-kegiatan bagi gereja-Mu. Kami serahkan komisi, kami serahkan pengurus wilayah, kami serahkan pepandan, kami serahkan para majelis, biar Engkau juga tetap menyertai mereka, agar di tengah-tengah kehidupan para pelayan-pelayan-Mu tetap Engkau berkati, tetap Engkau berikan semangat agar mereka tetap bisa melayani Engkau di tengah-tengah segala keterbatasan ini. Kami serahkan juga pada minggu ini ketika Sinode GKJ memasuki pembukaan bulan katekesi liturgi. Mari Tuhan, lewat liturgi kami diingatkan bahwa kehidupan kami adalah liturgi, kehidupan kami adalah ibadah. Oleh sebab itu, kami serahkan kehidupan kami agar tetap memuji, memuliakan, bahkan memenangkan setiap orang lewat karya hidup kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para penguasa kami, masyarakat kami yang saat ini bersama-sama dengan kami berjuang melawan badai corona. Mampukanlah kami agar lewat aturan pemerintah, agar lewat jogo tonggo, kami peduli satu terhadap yang lain, bahkan kami pun juga mau divaksin. Sehingga dengan demikian akan muncul kekebalan secara komunitas. Dengan demikian kami bisa mengusir corona dari kehidupan kami. Kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini, bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari bersama-sama kita haturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Berkat
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebagai salah satu wujud syukur kepada Tuhan, kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari di penghujung ibadah ini kita diutus oleh Tuhan. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita naikkan pujian Di Jalanku Ku Diiring. Dari cerdas hidup